Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rusmalasari dari SMK Negeri 1 Pindrang, calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Pindrang, Provinsi Sulawesi Selatan. Pada presentasi kali ini, saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi, refleksi, dan kesimpulan setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Selamat menyimak. Sebelum saya mengikuti pendidikan guru penggerak, khususnya sebelum mengenal lebih jauh tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, pandangan saya tentang murid sangatlah terbatas pada pemahaman pribadi saya yang berpusat pada pendidik. Pola pikir yang salah selama ini menurut saya antara lain: 1. Murid hanya akan tahu sesuatu hal jika disuapi secara langsung. Maksudnya, seorang murid adalah seseorang yang butuh petunjuk secara jelas dan teratur, sehingga sebagai pendidik harus menyampaikan informasi secara langsung sesuai yang diharapkan tanpa adanya proses menemukan sendiri oleh murid. Yang kedua, murid melakukan hal baik untuk sebuah nilai. Murid tidak akan melakukan sesuatu hal baik di kelas jika tidak akan mendapatkan nilai bagi dirinya. Jadi, di dalam proses pembelajaran, biasanya saya menjanjikan reward pada saat mereka berhasil melakukan sesuatu hal yang baik atau menyelesaikan tugasnya dengan sangat baik. Sehingga, jika tidak ada reward, mereka biasanya mengerjakan pekerjaannya dengan biasa-biasa saja. Selanjutnya, murid akan mematuhi aturan jika diancam dengan hukuman. Seorang murid biasanya hanya akan mematuhi peraturan jika diancam dengan suatu hukuman. Hal ini membuat saya selalu memberikan hukuman pada murid yang berbuat salah, agar yang lainnya bisa mematuhi peraturan yang ada. Yang terakhir, menurut saya, murid akan mensamarkan karakter jeleknya karena menghindari hukuman. Biasanya, karakter jelek seorang murid tidak akan bisa diubah jika tidak ditekan dengan suatu ancaman atau hukuman. Sehingga terkadang, jika seorang murid melakukan hal buruk karena sifat bawaannya, maka nilainya akan saya kurangi. Hal ini membuat murid hanya menyembunyikan sifat jeleknya karena takut nilainya dikurangi. Hal-hal yang saya percayai tentang murid selama ini ternyata hanyalah pandangan sepihak saja dari diri pribadi saya sebagai pendidik. Hal ini karena setelah saya mempelajari filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1, saya mengalami perubahan yang sangat besar tentang pola pikir dan perilaku saya terhadap murid. Perubahan pola pikir dan perilaku saya setelah mempelajari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yakni: 1. Tidak mendikte anak, tapi menuntun anak mengenali kemampuan atau jati dirinya. Setiap anak memiliki minat dan bakatnya sendiri, sehingga dalam proses pembelajaran sebagai pendidik sebaiknya jangan langsung mendikte murid dalam memberikan informasi atau hanya langsung menyuruh anak melakukan sesuatu hal, tapi sebaiknya menuntun anak terlebih dahulu untuk mengenali tentang kemampuan dirinya agar mereka mampu menselaraskan dirinya dalam kegiatan pembelajaran. Hal ini berarti seorang pendidik sebaiknya berhamba pada anak atau berpusat pada anak dalam segala hal agar perubahan yang diharapkan bisa tercapai dengan baik. Yang kedua adalah tidak menekan anak dengan ancaman atau hukuman, tapi menuntun anak sesuai kodrat alam yang bersinergi dengan kodrat zaman. Menekan anak dengan ancaman atau penghukuman hanya akan membuat anak merasa terpaksa melakukan sesuatu dan akan membuat mereka mengerjakan sesuatu dengan apa adanya saja, tanpa mau berpikir kritis dan kreatif, karena hanya menurut saja dengan apa yang disampaikan oleh guru. Untuk itu, pola pendidikan yang saya mulai usahakan adalah dengan menuntun anak sesuai kodrat alam yang mereka miliki,
dan bersinergi dengan kebersamaan yang mereka hadapi, agar anak bisa melakukan sesuatu dengan sukarela atau atas kesadaran dirinya sendiri untuk mematuhi peraturan dan berbuat yang terbaik dalam setiap hal, agar hal baik yang mereka lakukan bisa terus berkesinambungan dikembangkan untuk menjadikan mereka seorang individu maupun anggota masyarakat yang bahagia. Perubahan pola pikir selanjutnya, yakni saya berusaha tidak hanya menyuruh, tapi menuntun anak dengan memberikan contoh nyata dan menjadi teladan. Karakter atau budi pekerti anak terbentuk dengan pembiasaan yang mereka lakukan dan apa yang mereka lihat dari lingkungan sekitarnya. Untuk itu, seorang pendidik hendaknya bisa menjadi teladan dan panutan bagi muridnya dalam bersikap maupun bertutur kata, agar anak mampu mengembangkan karakter baiknya. Berdasarkan pola pikir baru yang terbentuk sebagai wujud pemahaman saya tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, maka ada beberapa hal yang akan saya lakukan di kelas, yakni yang pertama, melakukan komunikasi yang efektif pada anak dengan pendekatan persuasif untuk memusyawarahkan metode atau teknik pembelajaran yang mereka inginkan, seperti mendiskusikan kesepakatan aturan kelas, memberikan kebebasan pada anak dalam memilih model presentasi yang akan dilakukan, dan memberikan kebebasan dalam memilih anggota kelompoknya ketika pembelajaran kelompok. Hal kedua yang akan saya lakukan adalah menuntun anak ke dalam pembelajaran yang menyenangkan dan sesuai dengan minat serta kebutuhan mereka, tentunya dengan menselaraskan kodrat alam dan kodrat zaman yang ada pada mereka. Misalnya, belajar sambil bermain dengan memaparkan materi ajar dalam bentuk permainan yang menyenangkan berbasis IT. Belajar di luar kelas sambil menikmati alam, belajar sambil mendengarkan musik, dan belajar bermain perang sesuai konteks materi atau tujuan pembelajaran. Selanjutnya, hal penting yang akan saya lakukan adalah berusaha menjadi teladan atau menjadi idola bagi anak, dengan cara menuntun anak untuk bisa berkarakter baik atau memiliki budi pekerti yang baik dengan lebih banyak memberikan contoh langsung dan memberikan motivasi agar anak senang melakukan kebaikan dengan kesadaran mereka sendiri tanpa harus menekan anak dengan ancaman atau pemberian hukuman. Salam guru penggerak. Kesimpulan saya sebagai wujud pemahaman dan implementasi saya tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat sosial. Dalam proses menuntun, pendidik harus menselaraskan kodrat alam dan kodrat zaman, agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Selain itu, proses pendidikan sebaiknya berhamba pada anak, atau yang dikenal dengan istilah student center, yakni pendidikan yang berfokus pada minat, kebutuhan, dan kemampuan individu sang anak untuk menjadi pembelajar sejati. Tentunya, dengan tetap menuntun anak untuk memiliki budi pekerti yang baik untuk bisa mencapai kebahagiaan hidupnya. Saya berharap dengan menerapkan filosofi pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara, maka tujuan pendidikan nasional akan mudah tercapai. Karena konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara sangat mudah untuk diimplementasikan dan sangat sesuai dengan kebutuhan kurikulum zaman sekarang. Selain itu, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara merupakan dasar majunya pendidikan di Indonesia di masa lalu, dan tentunya di masa kini bisa kita giatkan kembali agar Indonesia tetap maju sesuai jati diri bangsa yang seharusnya.
Demikianlah koneksi antar materi, refleksi, dan kesimpulan yang telah saya buat sebagai implementasi saya tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak.